Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan air tawar, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, dan juga bahagia, dan berkah hidupnya. Jadi teman-temanku semua, pecinta ikan nila, kemarin-kemarin banyak yang bertanya sama saya, ya, Kang Soleh, kira-kira berapa sih modal untuk budidaya ikan nila sampai panen? Terus kemudian berapa sih modal untuk pembibitan? Kemudian berapa sih modal untuk penjualan benih ikan? Ya. Jadi teman-temanku semua yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya hormati betul. Jadi hari ini saya akan berbagi dengan detail sesuai dengan real di lapangan yang saya laksanakan tentang berapa modal yang saya keluarkan untuk pertama adalah untuk pembuatan penjualan bibit. Jadi begini teman-teman. Teman-teman akan saya tunjukkan semuanya. Di dalam buku ini sudah saya tulis ya, sudah saya tulis lengkap sampai selesai sampai akhir. Jadi buku ini tuh isinya banyak ya, macam-macam, termasuk untuk pembuatan kolam, termasuk untuk ini teman-teman bisa melihat semuanya komplit tuh. Nah, termasuk pengalaman saya dalam membuat kolam, penulisan saat ini rancangan kolam, kemudian obat-obatan yang saya gunakan, dan semuanya itu tertulis semua. Jadi teman-teman, jadi seperti ini saya akan menyampaikan. Ini relatif ya, tergantung teman-teman akan memilih bahan yang kualitasnya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan bahan yang memang kualitas bagus sekalian. Jadi biar awet, saya akan menceritakan, akan membeberkan kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan penjualan bibit, usaha penjualan bibit. Yang pertama, yang paling perlu menurut saya adalah oksigen. Ya, oksigen ini, tabung oksigen seperti yang di belakang saya itu, tabung dan isinya itu harganya 525.000. Nota saya simpan, tidak saya tunjukkan karena nanti saya promosi toko. 525.000 itu top tabung dan oksigennya. Nah, ini belum dengan regulator, dia terjual terpisah. Kemudian ya, teman-teman ini perlu kalau mau penjualan bibit perlu, tapi kalau mau penjualan konsumsi tidak terlalu perlu. Karena saya juga penjualan untuk konsumsi juga bibit, maka saya harus memiliki oksigen. Oksigen harganya 525.000. Kemudian regulator. Nah, regulator untuk oksigen ini kan terjual terpisah. Regulator sudah plus dengan selangnya. Ini harganya 128.000. Kalau teman-teman ingin cari yang second, ini kadang juga ada ya, sama-sama biasanya pembudidaya. Ini paling dijual separuh harga, mungkin 50, mungkin 70, itu relatif lah ya, tergantung yang jual. Syukur bisa dikasih sama temannya. Jadi regulator 128.000, ini karena baru. Kemudian pengadaan filter dan aerator. Ya. Filter ini ya lumayan besar yang saya beli, aerator 4 lubang sehingga dia memiliki 4 hembusan angin. Itu totalnya 438.000. Teman-teman bisa mencari di toko akuarium, toko ikan hias itu banyak. Tuh, kalau regulator di toko peralatan rumah tangga, tapi dia yang seperti apa namanya? Jual genset ya, diesel, mesin air dan seterusnya. Kalau oksigen itu beli di apotek itu banyak. Kemudian terpal saya kemarin belanja itu terpal ukuran 1x3, jadinya berarti ukuran 4,5 kali 1,5, itu 2 piece. Itu saya cari yang paling bagus menurut saya, itu adalah mereknya Orchid ya, tidak apa-apa lah biar teman-teman nggak bingung, itu merek Orchid, Korea punya, itu dua harganya 790. Ini juga sudah karena dengan
Nah, ibaratnya udah kenal lah ya. Mungkin sekitaran normalnya 400 per piece lah kalau ukuran 1x3. Kalau lembaran itu 4,5 kali 1,5 jadinya. Itu Rp790.000. Kemudian untuk pembelian kayu ini juga perlu ya. Kalau misalkan teman-teman memiliki alternatif lain selain kayu, ini bisa pakai bambu atau apa. Tapi pastikan kuat. Pastikan kuat. Ini adalah untuk dinding kolam. Totalnya Rp500.000. Kemudian semen, karena saya ada perbaikan kolam, saya membeli 2 sak semen, itu harganya Rp130.000. Kemudian alat listrik. Alat listrik ini lumayan mahal. Saya menggunakan alat listrik kabel-kabel yang besar ya, kabel besar, saklar yang bagus sekalian, semuanya saya kepengen serba bagus, sehingga sebanyak Rp250.000 ini sudah termasuk lampu. Kemudian ini yang kelihatan sedikit tapi jadi banyak, itu pralon dan lain-lain. Pralon dan lain-lain itu Rp94.000. Jadi dua total ini kebutuhan pokok untuk persiapan penjualan bibit ya, itu Rp2.855.000 dengan fasilitas yang terbaik, dengan semua kualitas yang terbaik, kualitas set A lah kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri di rumah masing-masing dengan budgetnya masing-masing. Ada beberapa yang prioritas, ada yang tidak prioritas. Yang prioritas seperti tadi oksigen itu prioritas menurut saya. Aerator itu prioritas kalau mau penjualan bibit, karena bibit ini di dalam kolam yang kecil dia akan menampung bibit yang banyak sehingga dibutuhkan aerator. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kayak kolam kalau sudah ada tidak perlu lagi. Terpal kalau misalkan sudah ada kolam beton yang rapat juga tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi ini saya memang persiapan baru semua karena kolam-kolam yang lain itu terisi oleh ikan konsumsi. Jadi seperti itu. Lanjut, silahkan kita lihat lagi ke sini. Ini apa tulisanku? Snack. Snack ini untuk beli pacitan. Jadi mau nggak mau kita karena ada beberapa yang dibantu oleh tetangga. Jadi saya menyiapkan snack saya siapkan 50.000 ya. Jangan cuma air putih dong. Kalau air putih dong nanti ya kerjanya nggak semangat. Kemudian makan, memang istri saya tercinta tidak saya suruh masak, saya suruh beli di warung Padang. Sehingga karena belinya kemarin ya 5 ya 6 atau 5 orang, jadi untuk makan 67.000. Kemudian ini nama seseorang ya, saya tutup tapi kebaca juga sih. Ini orang Sunda, ini kerja di sini kemarin membantu membuat persiapan listrik, persiapan lain-lain dan semuanya pengeboran. Ini kita kasih 120.000. 120.000 itu standar tukang di Pekanbaru ya, tukang biasa. Jadi sampai sini itu Rp3.092.000. Jadi teman-teman habis Rp3.092.000 ini insya Allah sudah bisa memulai usaha penjualan bibit nila. Tapi dengan catatan sudah punya bibit sendiri. Nah, saya sudah punya bibit sendiri, jadi sampai sini sudah bisa untuk menjalankan usaha. Tapi kemarin saya menambah lagi, ada beberapa indukan yang saya datangkan dari balai perikanan, sehingga saya membeli induk ya, kemudian saya mengganti plastik dan kemudian tambah macam-macam lagi. Kita lanjut ke tulisan ini, agak banyak memang habisnya. Nah, kemudian saya ada membuat tambahan lagi, yaitu saya mengundang tukang berikutnya untuk perbaikan kolam. Jadi perbaikan kolam ini 2 orang, itu saya kasih Rp200.000. Rp200.000 ini untuk perbaikan kolam sebanyak 4 kolam. Ya, nembel-nembel kolam dan pembuangan dan seterusnya. Ini Rp200.000. Dan bahan saya kebetulan ada stok pasir di rumah. Tambahan kayu Rp80.000 dan pelet super racikan itu Rp22.000 karena sedikit saja. Jadi sampai sini
Oh, masih ada lagi. Ini untuk paku, kemudian lampu, ya, dan seterusnya itu 80.000. Jadi pengeluaran sampai dengan ini 3.474.000 rupiah. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Tuh. Jadi ini saldo. Saldo ini maksudnya ini karena uang yang saya siapkan kemarin itu 4,5 juta. Jadi saldo masih 1.026.000 rupiah. Saya niat untuk menghabiskan memang semalam itu. Kemarin itu saya niat untuk menghabiskan sehingga saya memiliki inisiatif untuk menambah kualitas untuk kualitas usaha saya. Memang saya berinisiatif untuk mendatangkan induk dan seterusnya. Kemudian saya membelilah indukan super sebanyak 10 kilo dengan beberapa varian. Nah, per kilonya kalau untuk indukan paket, karena dengan kawan, saya itu membeli per kilonya 55.000. Kalau untuk ikan konsumsi itu paling biasanya 30.000 ya. Tapi karena saya paketan induk, maka per kilonya jatuhnya itu 55.000. Jadi seperti itu. Nih, kita teruskan. Pembelian, nah ini contoh. Pembelian induk 500.000 rupiah. Kemudian pembelian bibit nila ya yang dari balai ya yang dari tempat khusus itu 400.000 lah. Bibit nila ini nanti saya akan atur sendiri untuk persiapan induk. Untuk persiapan induk. Jadi saya beberapa akan saya sortir, nanti akan saya jadikan induk sendiri karena ini masih dari F1 lah seperti itu. Walaupun saya sudah memiliki, cuman kan jenisnya baru pada beberapa. Kan seperti jadi saya juga membeli bibit untuk saya besarkan dan saya kemudian mengambil koi di pendederan ya sebetulnya induk milik kami, milik keluarga kami, namun karena ini untuk pengganti lelah dia lah, jadi saya kasih 250.000. Jadi total dari semuanya ini kurang lebih itu habis 4 jutaan. Jadi kurang lebih habis 4 juta lah. 4 juta itu sudah dengan plastik, karet dan seterusnya. Jadi itulah teman-teman, semuanya harus ditulis. Semuanya harus ditulis agar kita tahu berapa harga ikan yang harus kita jual ya, agar kita tahu nanti kita usaha ini rugi atau untung, agar kita tahu bagaimana perkembangan usaha kita. Itu harus seperti itu. Memang saya dari dulu semuanya saya tulis biar terlacak. Ada ikan mati seperti ini, oh saya tulis. Ada ikan cepat besar, kenapa kira-kira, saya tulis semuanya di dalam buku ini. Nih buku ini. Ini kebetulan saya tidak membuat, tidak boleh saya buka semua. Ini kalau ini saya share, mana tahu teman-teman ingin membuka usaha penjualan bibit ikan. Nah, jadi itulah teman-teman. Kurang lebih dengan modal 4 juta sampai 4.500.000 kita sudah bisa memulai usaha penjualan bibit yang bibit super dan tidak hanya satu bibit, yaitu ada bibit nila, bibit koi, bibit gurame dan seterusnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, mudah-mudahan ini juga menginspirasi dan menambah semangat kita untuk menjadi wirausahawan. Jangan hanya tidur-tiduran, terus semangat. Mudah-mudahan suatu ketika Anda juga menjadi pengusaha yang lebih sukses daripada orang-orang yang pernah kalian lihat. Terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, berbagi ilmu dan berbagi apalagi rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.